Lanjut ke episode 5, Dongju berkata kalau kali ini Joyong sudah tamat. Mendengar itu, Joyong membalasnya dengan berkata mulai dari titik inilah nyawanya Dongju akan dipertaruhkan. Setelah itu, terlihat kalau Joyong sedang diinterogasi. Jong Heon bertanya mulai dari kasusnya Lee Jin-soo, Gyeong Il dan kematiannya monyet. Dan setelah itu, Jong Heon berkata kalau monyet adalah seorang penyelundup mobil, senjata ilegal, dan narkoba melalui Rusia dan Filipina. Kemudian, Jong Heon menunjukkan berkas persetujuan dari bea cukai, yang mana hal itu mustahil jika tidak ada bantuan dari orang dalam. Namun pada saat itu, Joyong hanya diam saja, dan mereka harus menunggu hingga hasil forensik keluar pada mobil Joyong. Setelah menunggu hingga pagi, pada saat itu Jaksa Kim datang dan membawa pergi Joyong dari sana. Karena dari sini, kasusnya Joyong akan diambil alih oleh kejaksaan. Setelah itu, Jong Heon marah pada kakaknya karena telah mengambil alih kasusnya. Di luar, Hana pergi menemui Joyong dan bertanya tentang jam yang digunakannya sekarang. Mendengar hal itu, Joyong melepaskan jamnya dan mulai mendekati Hana. Namun pada saat itu, Jong Heon datang dan tak lama setelah itu Dongju datang dan berkata kalau ia tidak akan melepaskannya. Di tengah-tengah itu, Dongju kembali merasa sakit pada kepalanya hingga akhirnya ia mulai tak sadarkan diri. Di rumah sakit, Mansik meminta Hana untuk menjaga Dongju selama di rumah sakit dan diketahui kalau Dongju sudah tidak memiliki keluarga sama sekali. Setelah itu di kantor, mereka semua mengetahui kalau pada kasus ini semua berkas yang bersangkutan dengan Joyong dan termasuk hasil forensik telah diambil alih oleh kejaksaan. Malamnya di rumah sakit, Hana tidak sengaja menemukan stiker yang ia berikan dulu ada di handphonenya Dongju. Dan pada saat itu ia teringat akan pertemuannya dengan Dongju, yang mana dulu Hana selalu diremehkan oleh timnya karena ia selalu menjadi pusat perhatian. Terlihat kalau Dongju suka menonton iklan yang diperankan oleh Hana. Dan pada saat itu ia sadar kalau timnya Hana selalu meremehkan Hana. Tak lama setelah itu, Hana lewat dan Dongju berkata kalau Hana adalah atlet tembak terbaik dan ia akan selalu mendukungnya. Mendengar hal tersebut, malamnya Hana memberikan stiker dirinya pada Dongju. Kembali ke masa sekarang, Hana yang ingin melepaskan stiker tersebut dihentikan oleh Dongju. Dan hingga akhirnya hal tak terduga pun terjadi. Di tengah-tengah momen tersebut, perawat datang. Setelah itu, Jong Heon datang dan mengajak Hana untuk berbicara berdua. Jong Heon berkata kalau anak buahnya Joyong sedang mencoba mengawasinya. Karena sebelumnya Hana pernah membaca isi dari dokumen Lee Jin-soo. Mendengar hal itu, Hana sadar mengapa Jong Heon bergabung dengan timnya. Dan berkata dengan begitu ia dapat menjadi umpan untuk menangkap Joyong. Keesokan harinya, mereka mengetahui kalau Joyong hanya mendapatkan hukuman pemotongan gaji selama 3 bulan dan pemindahan tugas dari bea cukai. Mengetahui itu, Mansik mulai penasaran siapa sebenarnya Joyong. Setelah itu, mereka mulai menyelidiki masa lalunya Joyong, yang mana Joyong kehilangan keluarganya yang diakibatkan kecelakaan semasa ia kecil dan ia dibesarkan oleh pamannya. Sementara itu, terlihat kalau Joyong pergi ke suatu tempat dan di sana terlihat banyak mobil-mobil mewah. Di perjalanan terlihat kalau Joyong sangat kesal ketika melihat kedekatan sebuah keluarga. Oleh karena hal itu, ia mencoba membuat keluarga tersebut kecelakaan. Sesampainya di sebuah pembohongan mobil, ia menghubungi seseorang untuk menangani tamunya dari Filipina dan Rusia. Keesokan harinya, Dongju yang masih di rumah sakit melihat berita tentang sebuah mobil merah yang telah menyebabkan kecelakaan. Mengetahui hal itu, ia pun pergi menemui Joyong. Pada saat itu, Dongju sadar kalau Joyong tidak suka makan sayur. Dan Dongju mengatakan kutipan kata-kata dari Muhammad Ali, yaitu tidak ada hal yang mustahil. Sesampainya di kantor, ia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Dan pada saat itu ia teringat akan perkataannya dokter untuk memakan makanan yang bergizi. Mengingat itu ia pun mulai makan daging dan pada saat itu Mansik datang. Hingga akhirnya mereka pun makan bersama di kantor. Keesokan paginya Jae-hong cukup kesal karena semua tanaman miliknya telah rusak. Dan Jong Heon juga marah karena Dongju makan di mejanya. Di tengah ketegangan itu, Hana mengajak Dongju untuk makan bersama.
Dikarenakan ia kesulitan makan, ia meminta bantuan Hana untuk membantunya. Dan tentu saja Hana menolaknya. Ketika melihat pelabuhan, Hana sadar akan sesuatu dan memutuskan untuk pergi. Sekembalinya Dongju, terlihat kalau Jae-hong masih kesal padanya. Pada saat itu mereka menanyakan kemana perginya Hana karena ia masih belum kembali. Sementara itu terlihat kalau Hana pergi menemui Joyong di pelabuhan dan memberikan sebuah berkas padanya. Sekembalinya Hana ke kantor, ia menjelaskan tentang berkas Lee Jin-soo, yang mana berkas Lee Jin-soo terdapat logo ekspedisi Cheongil. Dan perusahaan tersebut pertama kali didirikan pada tahun 1972 dan dinyatakan bangkrut pada tahun 2009. Serta diketahui Joyong sudah lama mengawasi perusahaan tersebut. Di tengah-tengah itu, Daeyong datang dan menanyakan hal apa yang sedang mereka selidiki. Daeyong berkata kalau mereka harus bekerja sama dalam menangani kasus tersebut dan menunjukkan narkotika jenis baru yang memiliki kualitas terbaik dengan kemurnian yang sangat tinggi. Dan diketahui kalau narkotika tersebut baru-baru ini memasuki Korea. Serta pembuat permen narkotika tersebut sering dipanggil dengan sebutan Inarko dan tak ada yang pernah melihat wajahnya. Sementara itu di bandara terlihat seorang wanita dari Filipina datang, sedangkan di pelabuhan terlihat seorang pria dari Rusia datang. Setelah itu di suatu tempat terlihat seorang wanita mulai membantai para pembuat narkoba dan diketahui kalau wanita itu adalah Inarko. Inarko kesal karena orang-orang itu telah membuat narkotika tiruan miliknya, hingga akhirnya ia mulai menyusun rencana untuk membereskan semua polisi yang menghalangi bisnisnya. Setelah itu terlihat timnya Daeyong dan Mansik tiba di lokasi. Ketika Inarko ingin pergi dari tempat itu, ia pun dihadang oleh pria lain. Ketika Inarko terpojok, Dongju datang dan menolongnya. Tak lama setelah itu, sebuah ledakan terjadi. Beruntung pada saat itu Dongju berhasil keluar bersama Inarko. Setelah semuanya selesai, mereka tidak menemukan apa-apa di sana dan mereka juga kehilangan jejak Inarko. Sementara itu, terlihat pria Rusia sedang membantai kelompok lain. Dan diketahui nama pria Rusia itu adalah Leo. Sementara itu di kantor mereka masih belum mengetahui kalau wanita yang Dongju selamatkan adalah Inarko. Saat ditanya, Inarko mengatakan kalau ia tidak mengingat apapun termasuk namanya sendiri. Mengetahui hal itu, mereka pun memutuskan untuk melindunginya sebagai saksi di salah satu rumahnya Jong Heon. Mansik meminta Jong Heon untuk menjaga Inarko. Namun Inarko memilih Dongju untuk menjaganya, yang mana hal itu membuat Hana sedikit cemburu dan memutuskan untuk ikut menjaga Inarko. Dengan penjagaan polisi, Inarko sedikit kesal karena ia tidak dapat keluar dari sana. Dan pada saat itu Inarko mulai mengingat momen saat ia dilindungi oleh Dongju. Setelah itu mereka pun mulai makan bersama, namun ketika Dongju lebih mengutamakan Hana, terlihat kalau Inarko merasa kesal padanya. Setelah itu ketika Dongju tertidur, Hana terlihat mulai membersihkan wajahnya Dongju. Dan pada momen itu Inarko juga melihatnya. Keesokan paginya ketika ia melihat ucapan terima kasih dari Hana, ia pun senyum-senyum sendiri. Setelah itu Inarko menanyakan apakah mereka berpacaran. Tentu Hana langsung mengatakan tidak padanya. Inarko berkata kalau pada zaman sekarang mereka sulit untuk menemukan seorang pria yang bersedia mengorbankan dirinya untuk melindungi wanita yang ia cintai. Setelah itu mereka pergi untuk menghadiri acara tahunan dan Inarko akan dijaga oleh tim lain. Di tengah-tengah itu Mansik kesal mengapa mereka harus berjemur untuk menghadiri acara tersebut. Sementara itu Dongju berusaha untuk melindungi Hana dari panasnya matahari. Pada momen itu Hana mulai mengingat perjuangan Dongju. Dan setelah itu tiba-tiba Hana menciumnya. Lanjut ke episode 6, Dongju yang baru sadar, ia mengingat kejadian sebelumnya dan selalu memandangi wajahnya Hana. Mereka yang melihat hal itu pun merasa kebingungan dengan apa yang telah terjadi di antara mereka berdua.
Setelah itu di kantor, Jae-hong menjelaskan kalau dari riwayat ponselnya Jo-young, ia hanya menemukan urusan kerja. Dari hal itu, Dong-ju sadar kalau selama ini Jo-young pasti menggunakan ponsel sekali pakai. Setelah itu, Dong-ju dan Hana pergi ke lokasi di mana ia menangkap Jo-young sebelumnya. Di sana ia menemukan sebagian ponsel milik Jo-young, namun sebagian lainnya sudah hanyut dibawa oleh air. Mengetahui hal itu, ia pun mulai menelusuri arus air selokan tersebut. Dan hingga akhirnya ia menemukannya. Namun pada saat itu ia tidak dapat mengambilnya karena tangannya tersangkut. Pada momen ini Dong-ju mulai menggoda Hana. Mengetahui hal itu, Hana berkata kalau pada saat itu ia sedang hilap dan lalu pergi. Tak lama setelah itu, Jong Hyeon datang dan melindunginya dari panasnya matahari. Pada saat itu, Jong Hyeon penasaran apa yang terjadi di antara Dong-ju dan Hana. Dong-ju berkata jika ia menceritakannya, mungkin saja Jong Hyeon akan sakit hati. Mendengar hal itu, Jong Hyeon pun pergi. Setelah itu, mereka menyerahkan ponsel tersebut untuk diperbaiki. Namun mereka harus menunggu dalam beberapa waktu untuk mendapatkan file dari ponsel tersebut. Sementara itu, Bibi Jung yang baru saja kembali melihat kalau ada anak-anak yang sedang membersihkan rumahnya. Dan ternyata anak-anak itu telah diperintahkan oleh Dong-ju sebagai hukuman mereka karena telah mencoret dinding rumah tersebut. Setelah itu, Dong-ju mendapatkan pesan dari Bibi Jung yang memintanya untuk mampir ke rumahnya besok malam. Kemudian, Dong-ju bertemu dengan ibunya Hana. Gyeong-sok mengucapkan terima kasihnya karena telah melindungi putrinya. Dan setelah itu, Dong-ju menyombongkan dirinya pada Jong Hyeon karena dirinya telah mendapatkan pembersih udara dari ibunya Hana. Namun tanpa ia ketahui, Jong Hyeon juga mendapatkan hal yang sama. Tapi ketika Hana datang, mereka menyembunyikan barangnya. Malamnya, terlihat kalau Inarko sedang kesal karena Dong-ju tidak datang. Dan pada saat itu ia mulai merencanakan sesuatu untuk membereskan kelompok pembuat narkoba tiruan miliknya. Sementara itu, Hana kesal ketika mengetahui kalau ibunya ada di rumahnya. Mengetahui kalau ada ibunya di rumahnya, ia pun pergi. Sesampainya di tempat Inarko, mereka mendapatkan informasi kalau mereka telah menemukan tempat persembunyiannya Inarko. Dae-yong menjelaskan kalau orang bernama Bi Bong-pil adalah Inarko. Dae-yong membagi tugas mereka, yang mana timnya Mansik akan berjaga di mobil semalaman, sedangkan mereka akan berjaga di pintu masuk pelabuhan. Untuk menjaga kelancaran tugas mereka, Dae-yong memberikan mereka permen Kopiko. Hingga keesokan harinya terlihat sebuah mobil melewati mereka, dan itu adalah Bi Bong-pil. Pada saat itu, Bi Bong-pil mengetahui kalau ia sedang diawasi oleh polisi. Mengetahui hal itu, ia pun melarikan diri dan mereka pun mengejarnya. Pada momen ini, Dong-ju dan Jong Hyeon saling bersaing untuk menangkap Bi Bong-pil. Namun pada saat itu, Dong-ju tidak sengaja tercebur ke air. Dan persaingan ini dimenangkan oleh Jong Hyeon. Setelah itu, Dong-ju kesal pada Jae-hong karena lemparan Jae-hong mengenai kepalanya. Namun dikarenakan Dong-ju pernah memakan tanamannya, Jae-hong kembali kesal padanya. Setelah itu, Jae-hong menceritakan hasil interogasinya kalau pria itu bukanlah Inarko dan tidak mengenal Inarko serta Jo-young. Mengetahui itu, Dong-ju memutuskan untuk menginterogasi ulang Bi Bong-pil. Sama halnya, Bi Bong-pil menjelaskan kalau ia tidak mengenal Jo-young dan Inarko. Pada saat itu, Dong-ju kesal karena ucapan terima kasihnya Hana jadi hilang. Maka ia mengambil banyak rambut Bi Bong-pil untuk dilakukan tes forensik. Sementara itu, Hana sadar kalau kelompok ini bukanlah kelompok Inarko. Sedangkan Mansik dan Dae-yong sangat senang kalau mereka telah berhasil menangkap penyelundupan narkoba terbesar. Dan mereka mengetahui kalau penyelundupan ini dilakukan oleh perusahaan TEA Corporation. Setelah itu, di kantor polisi terlihat seorang wanita muda bernama Ko Jung-ah ditangkap karena berada di sebuah motel enak-enak. Jung-ah beralasan kalau ia tidak sengaja ada di sana dan ia baru saja tiba di Korea. Dan ketika Mansik sampai di kantor, Jung-ah mencoba melarikan diri. Lalu Dong-ju mengejarnya hingga Jung-ah menabrak Jong Hyeon.
Pada momen itu terlihat kalau Jung-ah jatuh cinta pada Jong Hae-yeon. Tak lama setelah itu Mansik datang dan ia kaget saat mengetahui putrinya ada di sana. Setelah itu Mansik mengamankan putrinya untuk tinggal di rumahnya Jong Hae-yeon bersama Inarko. Kemudian terlihat kalau Mansik akan berbicara di depan media atas penangkapan kelompok Bibong Pil. Namun tanpa ia ketahui kalau pada kasus ini TEA Corporation adalah milik anak dari wali kota Insung bernama Roh Deok-gyu. Dari berkas yang mereka temukan, Hana menjelaskan kalau penjualan perusahaan ekspedisi Cheongil setiap tahunnya melonjak naik hingga miliaran won. Namun pada tahun terakhir, perusahaan tersebut mengalami gagal bayar hingga akhirnya bangkrut. Kejanggalan yang terjadi karena sebenarnya perusahaan itu seharusnya cuma bayar 400 juta won. Yang mana seharusnya perusahaan itu sanggup untuk membayarnya. Yang artinya perusahaan itu sengaja untuk bangkrut. Lalu perusahaan ekspedisi Cheongil dibeli dengan harga murah oleh TEA Corporation. Yang artinya sang wali kota juga ikut terlibat dalam kasus ini. Dan ternyata komisaris berteman dekat dengan wali kota. Dari hal ini Mansik sadar kalau ia telah dijebak oleh Dayong untuk berbicara di depan media. Dan ia pun pergi menemui Dayong. Di tengah-tengah perkelahian itu, komisaris datang dan menghajar Mansik. Sementara itu, terlihat kalau Joyong sedang dimarahi oleh bawahannya wali kota. Kemudian, Joyong dan pelatih Oh menemui wali kota. Di sana, Joyong menghajar wali kota sampai tak berdaya. Dan Joyong sangat marah ketika mengetahui kalau wali kota secara diam-diam menjual barangnya. Ditambah wali kota membuat kesalahan karena barangnya harus disita oleh polisi. Malamnya Mansik mencoba menenangkan dirinya dengan makan bersama timnya. Di sana mereka masing-masing mencoba menghibur Mansik. Setelah mereka selesai, Mansik izin untuk buang air kecil. Setelah menunggu cukup lama, Dongju memutuskan untuk menyusulnya dan ia menemukan kalau Mansik sudah tak sadarkan diri. Setengah sadar, Mansik berkata kalau pistolnya telah dicuri, dan ternyata pistol tersebut ada pada Joyong. Mengetahui kalau hanya ada 5 peluru, Joyong menembakkan pistol tersebut ke sembarang arah. Sementara itu di rumah sakit, mereka mendengar berita tentang tembakan yang membuat masyarakat gelisah. Pada saat itu Hana dihubungi oleh badan forensik. Dari hasil forensik tersebut, Hana mengetahui kalau wanita yang selama ini mereka lindungi adalah Inarko itu sendiri. Sementara itu di saat yang bersamaan, Jung-ah baru sadar kalau wanita di sampingnya itu pernah satu pesawat dengannya. Dan ternyata nama asli Inarko adalah Kim Yeon-ha. Sementara itu Dongjo dihubungi oleh Hana dan memberitahukan semuanya. Setelah itu kini rumahnya Jong Hae-yeon terlihat seperti habis terbakar. Mengetahui kalau putrinya pergi bersama Yeon-ha, ia pun dengan gelisah mencari putrinya. Sementara itu, kini terlihat kalau Yeon-ha telah bertemu dengan Joyong. Yeon-ha berkata ia membawa putrinya Mansik. Mengetahui itu, Joyong mulai merencanakan sesuatu dengan sisa 1 peluru yang ia miliki. Kini mereka mulai berpencar untuk mencari Jung-ah, dan hingga akhirnya mereka menemukan Jung-ah dengan kondisi yang baik-baik saja. Di tengah-tengah itu, Dongju mendapatkan sebuah paket dan ternyata isi paket tersebut adalah pistol milik Mansik yang semua pelurunya sudah tidak ada. Pada saat itu ia dihubungi oleh Bibi Jung, namun Bibi Jung tidak bersuara sama sekali. Hingga akhirnya Dongju mulai menyadari sesuatu dan ia pun segera pergi menemui Bibi Jung. Sesampainya di sana, terlihat sudah banyak polisi di sana. Melihat Bibi Jung sudah tak sadarkan diri, ia pun hanya bisa terdiam. Mengetahui kalau ada 2 mangkok mie, Dongju sadar kalau semua ini adalah perbuatannya Joyong. Setelah itu terlihat kalau Yeon-ha sedang membaca bukunya Dongju. Dan di sisi lain terlihat kalau Dongju menghampiri Joyong dan lalu menghajarnya.